Selamat siang, salam SMK Bisa. Perkenalkan, nama saya Citra Satria Pangembara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan dan pengukuran pada piston. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, ada beberapa yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah alat ukur atau alat nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Yang pertama, alat ukur yang kita butuhkan yaitu jangka sorong atau yang sering kita kenal varian kaliper. Fungsi dari jangka sorong ini sendiri itu untuk mengukur diameter luar suatu benda, diameter dalam suatu benda atau lingkaran, dan untuk mengukur kedalaman dari sebuah benda. Alat ukur yang kedua yaitu ada snap ring. Snap ring ini nanti kita gunakan untuk melepas dan memasang ring piston. Alat ukur yang ketiga yaitu ada mikrometer. Ini hampir sama dengan jangka sorong. Untuk fungsinya dia untuk mengukur diameter dari sebuah benda atau objek yang akan kita ukur. Alat ukur yang berikutnya ada filler gauge. Filler gauge ini fungsinya untuk mengukur celah antara dua benda atau dua objek. Nanti kita gunakan untuk mengukur celah ring piston dengan grip atau tempatnya. Selain alat ukur yang perlu kita siapkan, selanjutnya adalah objek yang akan kita ukur. Di sini sebagai contohnya saya akan mengukur piston dari motor Yamaha Mio 2009. Ini untuk engine-nya. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus menyiapkan manual book. Manual book ini nanti kita gunakan sebagai acuan standar atau spesifikasi dari sebuah pengukuran yang kita lakukan. Oke, langsung saja. Pengukuran yang pertama yaitu kita akan mengukur diameter dari piston. Caranya bagaimana? Ambil objek atau piston yang akan kita ukur, kemudian kita gunakan alat ukur jangka sorong atau varian kaliper. Kita mengukur diameternya pada sumbu X atau yang tegak lurus begini. Setelah kita memasang alat ukur pada objek yang akan kita ukur, kalau dirasa sudah pas, kita harus mengunci alat ukur yang kita gunakan. Tujuannya apa? Agar hasilnya tidak berubah. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, diperoleh hasil untuk diameter dari piston tersebut 50,98 mm. Jangan lupa ketika kita melakukan pemeriksaan, hasilnya kita harus menulis di sebuah report sheet atau selembar report sheet. Untuk apa? Untuk kita mencocokkan berapa nilai yang kita dapat dari hasil pengukuran. Kita cocokkan atau kita bandingkan dengan spesifikasi yang ada di manual book. Apakah hasil pengukuran yang kita lakukan masih dalam batas limit atau mungkin masih masuk dalam spesifikasi yang ditentukan oleh sebuah perusahaan. Oke, dari hasil pengukuran
Sedangkan untuk spesifikasi atau batas limitnya yang ditentukan pada manual book ini, untuk batas limit diameter piston 50,97 sampai dengan 50,99. Sedangkan tadi yang kita peroleh nilai hasil pengukurannya adalah 50,98. Sehingga hasil pengukurannya masih termasuk batas limit dari spesifikasi yang ada di manual book. Yang berikutnya pengukuran yang kita lakukan yaitu mengukur celah ring piston dengan grip atau tempatnya. Kita akan menggunakan alat ukur filler gig. Caranya bagaimana? Kita pilih dulu untuk ketebalan filler gig yang paling tipis dulu. Apabila dalam pengukuran ketebalan filler gig masih dirasa kurang, kita pilih ketebalan yang lebih tebal lagi dari sebelumnya. Kita ukur celah antara ring piston dengan grip atau tempat dari ring pistonnya. Ini. Kalau saya balik ini. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai untuk celah antara ring piston dengan gripnya atau tempat ring piston itu sebesar 0,3 mm. Selanjutnya pengukuran yang berikutnya kita mengukur celah ujung ring piston. Caranya bagaimana? Langkah pertamanya kita harus melepas dulu ring piston. Di sini ada 3 ring piston. Yang pertama atau yang bagian atas sendiri adalah ring kompresi 1, yang tengah ring kompresi 2, dan yang terakhir ring oli. Karena untuk mempersingkat waktu video, saya akan mencontohkan cara pengukuran celah ujung ring untuk ring kompresi 1. Kita lepas ring kompresi 1-nya dengan menggunakan alat ukur snap ring. Setelah kita lepas ring pistonnya, langkah berikutnya yaitu kita harus mengambil salah satu komponen sepeda motor, yaitu blok silinder, untuk mengukur celah antara ujung ring piston. Sebelum kita melakukan pengukuran celah ujung ring piston, kita harus melakukan pemeriksaan secara visual terlebih dahulu terhadap ring piston tersebut. Dari hasil pengukuran secara visual, kondisi dari ring piston ini masih dalam kondisi baik. Alasannya kenapa? Karena tidak terdapat retakan pada permukaan ring piston, dan juga tidak ada terjadi patah terhadap ujung ring piston ini. Langkah berikutnya yaitu kita pasang ring piston ke dalam blok silinder. Pengukurannya bagaimana?
kita ambil alat ukur filler gig, kita ukur celah ujung ring piston. Dari hasil pengukuran yang dilakukan diperoleh untuk hasil celah ujung ring piston yaitu 0,4 mm. 0,4 mm. Sedangkan pada manual book untuk ujung ring piston sendiri itu celahnya dari 0,10 sampai 0,25 atau batas limitnya, batas maksimalnya itu 0,4. Dari hasil pengukuran yang kita lakukan tadi diperoleh hasil 0,4. Jadi kesimpulannya untuk celah ring piston itu masih dalam batas yang diizinkan atau batas limit yang diperbolehkan. Karena di sini di manual book itu tertulis untuk batas limitnya atau batas maksimalnya untuk ukuran celah ujung ring piston itu 0,4 mm. Pemeriksaan yang berikutnya yaitu kita mengukur diameter dalam lubang pen piston. Bagaimana cara mengukurnya? Kita menggunakan alat ukur jangka sorong atau vernier caliper. Untuk mengukur diameter dalam kita menggunakan bagian ujung dari alat ukur jangka sorong ini. Kalau bagian bawah ini untuk mengukur diameter luar. Kita ambil alat ukurnya, kita pasang pada bagian yang akan kita ukur. Setelah kita pasang, jangan lupa kita mengunci alat ukurnya agar hasilnya tidak berubah. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, diperoleh untuk diameter dalam pen piston itu sebesar 13,03. Sedangkan pada manual book untuk standar atau spesifikasi dari ukuran diameter dalam pen piston yaitu antara 13,002 sampai 13,01 mm atau kalaupun tidak ya batas limitnya 13,04. Sedangkan tadi hasil pengukuran yang kita lakukan kita peroleh nilai sebesar 13,03. Jadi kesimpulannya untuk diameter dalam pen piston ini masih dalam batas yang diizinkan atau diperbolehkan karena masih dalam batas limit yang ditentukan pada manual book ini. Terus pengukuran yang berikutnya yaitu pengukuran diameter luar pen piston. Caranya bagaimana? Kita menggunakan jangka sorong, menggunakan bagian bawah, kita ukur diameternya. Jangan lupa kita kunci untuk alat ukurnya. Dari hasil pengukuran yang dilakukan diperoleh nilai bahwa diameter dari pen piston yaitu sebesar 13,00. Sedangkan batas limit atau spesifikasi yang diperbolehkan pada manual book yaitu antara 12,99 sampai dengan 13 mm atau maksimalnya atau batas limitnya itu sekitar 13,0 atau 13 mm, itu batas maksimalnya. Sehingga kesimpulannya dari hasil pengukuran yang kita lakukan diperoleh nilai 13,0 mm. Kita cocokkan dengan spesifikasi yang ada di manual book bahwa untuk pen piston masih dalam kondisi baik. Karena apa?
ditentukan pada buku manual book ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini mengenai cara pengukuran, terus menyimpulkan kondisi komponen piston. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita menentukan langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita memperoleh hasil pengukuran, terus kita cocokkan atau kita bandingkan dengan spesifikasi yang diizinkan. Setelah kita melakukan tadi pengukuran, kesimpulan akhirnya bahwa komponen piston ini dan komponen yang ada pada piston ini masih dalam kondisi baik atau masih dalam batas limit yang ditentukan atau yang ada pada manual book ini. Sehingga langkah berikutnya yang harus kita lakukan hanya sebatas membersihkan area piston dari kerak-kerak hasil pembakaran, dan jangan lupa kita pasang kembali pada objek atau pada connecting rod atau batang toraknya. Apabila ada kekurangan atau kurang tepat dalam penjelasan saya pada video kali ini, saya mohon maaf, karena kekurangan hanya milik kita dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya